Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Red Swan? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Keesokan harinya, pimpinan Park ditangkap atas penggelapan uang Yayasan Now. Pahan hanya berdiri diam saat pimpinan Park diboyong pergi oleh jaksa penuntut. Sementara itu, jaksa penuntut juga tiba di kediaman Pahan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan serta mengambil berangkas Pahan. Karena sebelumnya, Doyun menyembunyikan bukti tentang perbuatan Pahan yang telah disiapkan oleh mendiang Hyunsu. Saat penggeledahan itu terjadi, Kaewon mendatangi kediaman Pahan dan lari ketika melihat Doyun. Doyun tentu mengejar Kaewon dan mereka terlibat pertarungan. Selama pertarungan dengan Kaewon, Doyun menyadari kalau Kaewonlah yang telah menyerang Ju-hyuk dan Hyunsu. Semua itu atas perintah Pahan. Dan akhirnya, Kaewon kalah dan tertangkap juga karena Doyun memiliki video perbuatan Kaewon kepada Hyunsu. Di sisi lain, Pahan mengancam pimpinan Park untuk bertanggung jawab atas pembunuhan Wansu. Jika tidak, Pahan akan membocorkan rahasia pimpinan Park ke media. Pahan juga mengancam akan mempublikasikan pimpinan Park berselingkuh dengannya, dan juga bagaimana Yongmin membunuh mendiang ketua. Inilah akibat kecelakaan yang tak berujung. Yongkook lalu kemudian menelepon Tera dan memberinya uang 100 miliar won yang telah Yongkook tabung secara legal untuk menghidupi Tera dan putra mereka Junhee. Yongkook juga memutuskan hubungan dengan Tera yang membuat Tera sangat hancur. Sementara itu, Jion meminta Yongmin untuk menandatangani berkas perceraian. Tapi Yongmin malahan merobek berkas itu dan pergi. Yongmin kemudian memasuki istana utama dan memerintahkan agar semua pelayan untuk keluar dari rumah. Yongmin lalu pergi mengambil pistol dan menodongkan pistol itu ke kepala Yongkook. Dengan kesetanan, Yongmin meminta bagiannya dari warisan mendiang ketua. Gila ini orang sih, bener-bener loh serakahnya melebihi iblis. Tak lama kemudian Pahan pun datang. Yongkook menyebutkan kalau Yongmin dan Pahan memiliki kesamaan, karena mereka berdua ayah dan anak. Mendengar itu, Pahan meminta Yongmin untuk menyerahkan pistolnya, agar Pahan sendiri yang membunuh Yongkook. Yongkook langsung menangkis pistol itu, dan saat Pahan dan Yongkook bertarung, Yongmin mengambil pistol itu lalu menembak Yongkook 2 kali. Kejadian itu disaksikan oleh Wansu, dan Wansu pun berteriak. Akhirnya, Yongkook meninggal di pelukan Wansu, sambil menyatakan cintanya kepada Wansu untuk terakhir kalinya. Ya ampun, kenapa sih harus berakhir kayak gini ya? Pahan yang melihat ini semua langsung berencana untuk nge-frame Wansu sebagai pembunuh Yongkook. Pahan juga menyuruh Yongmin untuk bersembunyi. Pahan melaporkan pembunuhan Yongkook kepada komisaris jenderal. Segera, polisi pun tiba di istana utama dan menangkap Wansu. Doyun juga tiba di TKP dan mendengar Pahan menuduh Wansu lah yang membunuh Yongkook. Tapi Wansu tentu menyangkal semua itu. Hal ini membuat Pahan dan Wansu harus dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Sebelum Wansu dibawa ke kantor polisi, Wansu memberitahu Doyun kalau Yongmin adalah pembunuh Yongkook. Para pelayan di rumah itu mengecek mobil Yongmin yang masih belum meninggalkan istana utama. Segera Doyun menemukan Yongmin yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Doyun juga mengamankan bukti bubuk mesiu di tangan Yongmin. Langsung dia diserahkan Yongmin dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Doyun memberikan seluruh bukti hasil forensik bubuk mesiu dan CCTV istana utama kepada tim polisi yang menandakan Wansu tidak bersalah. Tentu hal ini membantu Wansu bebas dari semua tuduhan. Setelah itu, Wansu mendatangi pimpinan Park di penjara dan memintanya untuk nggak menanggung kesalahan yang tidak dia lakukan. Karena yang memerintahkan untuk membunuh Wansu kan Pahan, bukan pimpinan Park. Dalam percakapan dengan Wansu, Doyun mengungkapkan kalau dia punya rekaman video di mana Hyunsu menyerahkan buku besar kepada Pahan. Ini berarti Pahan yang menyerahkan buku besar itu kepada jaksa penuntut, dan juga memberi perintah kepada Kaewon selama ini. Saat Pahan menduduki jabatan CEO di Huen Group, Doyun mendatangi dan mengkonfrontasinya atas tindakan Pahan yang sangat serakah gak karuan. Di sana, Doyun mengungkapkan kalau dirinya memiliki rekaman video saat Hyunsu menyerahkan buku besar kepada Pahan. Karena Pahan melaporkan buku besar ke kejaksaan dan Hyunsu dibunuh, Doyun jadi tahu kalau Kaewon diperintah oleh Pahan. Jaksa penuntut tiba tepat pada waktunya untuk menangkap Pahan atas tuduhan membunuh Ju-hyuk dan Hyunsu, serta percobaan membunuh Wansu. Setelah menyelesaikan misi mereka, Doyun mengundurkan diri sebagai pengawal Wansu. Tim yang bertanggung jawab atas keamanan Wansu pun dibubarkan. Sebelum Doyun pergi, ia memeluk Wansu dan memintanya untuk berbahagia. Di samping itu, pimpinan Park akhirnya dibebaskan. Kemudian, pimpinan Park menemui Yongmin di penjara dan mengungkapkan bagaimana Pahan telah memeras pimpinan Park dengan emas batangan yang adalah alat yang digunakan Yongmin untuk membunuh mendiang ketua. Pimpinan Park kemudian meminta agar Yongmin melupakan tentang pembunuhan mendiang ketua dan jangan mempercayai perkataan Pahan. Saat ayah dan anak itu di penjara, Yongmin mencekik Pahan dan menyalahkan Pahan atas keserakahan dan keegoisannya. Dan bagaimana selama ini Pahan bahkan masih menyimpan emas batangan itu. Kita juga melihat pimpinan Park mendatangi Huen Group dan dengan pilu mengingat Yongkook yang seharusnya duduk di sampingnya. Makanya deh, hidup nggak usah aneh-aneh. Pimpinan Park lalu menyerahkan kendali Huen Group kepada orang terpilih yang dipilih melalui pemungutan suara oleh Dewan Direksi. Pimpinan Park juga memerintahkan agar warisan mendiang ketua diberikan kepada Yayasan Now.
1 tahun pun berlalu sahabat tonton. Wansu terus bekerja untuk memperbaiki masyarakat. Dan saat itu, Wansu kembali bertemu dengan Doyun. Doyun ternyata memutuskan untuk menjadi sukarelawan bagi Yayasan Now. Drama ini berada di sini sahabat tonton. Keserakahan selalu dimulai dari hal kecil. Jangan kilaf dengan rezeki orang lain. Banyakin bersyukur dengan rezeki kita sendiri. Dan percayalah, Tuhan nggak mungkin salah kasih rezeki. Nggak mungkin rezeki itu nyasar. Dan juga jangan suka memantaskan diri dengan pemberian yang maha kuasa. Sampai jumpa di drama lainnya ya sahabat tonton.